Halo para sahabatku, selamat pagi. Salam sehat selalu buat semuanya. Pagi hari ini, selain tadi saya sambil berjemur ya, jam 9 pagi sambil menjemurkan burung juga, burung murai saya. Ya, sebagai bentuk hiburan kita dalam rangka meningkatkan imun tubuh kita. Karena dalam kondisi sakit apapun, termasuk jika kita terkena virus COVID-19, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan imun tubuh kita supaya lebih kuat. Salah satunya kita harus membahagiakan diri kita semua, ya, membahagiakan diri kita sendiri, ya, untuk supaya imun tubuh kita tidak mudah terserang oleh virus apapun ya, termasuk virus corona. Pagi ini saya menerbangkan drone murah lah ya, tapi kameranya cukup bagus tuh. Bagaimana kita bisa menikmati alam di sekitar kita dari ketinggian ya. Saya akan mencoba melihat sekitar lingkungan saya sendiri di Kampung Nagrog, RW 02, Kelurahan Cibeti, Kecamatan Kualu, Kota Tasikmalaya. Mari kita lihat keindahan alam di sekitar kelurahan atau di RW saya, sehingga kita bisa menikmati daripada keindahan alam dari posisi ketinggian ya. Kita mencoba di posisi tinggi 30 meter dan nanti kita akan ditaikan lagi di atas sekitar 80 meteran nanti. Saya ingin mencoba untuk melihat-lihat sekeliling dulu di sekitar kita, di sekitar saya ini, lingkungan saya, di KRW-an saya ini, bagaimana rumah-rumah masih banyak dikelilingi oleh lahan-lahan sawah ya, lahan pertanian produktif ya. Jadi bagaimana lingkungan hijau itu bisa terlihat kita dari atas dan bisa kita nikmati, dan semoga lahan hijau yang kita lihat dari atas ini yang masih luas mudah-mudahan bisa dipertahankan ya. Tidak mudah dipakai untuk pembangunan fisik, rumah-rumah, perumahan ataupun gedung-gedung, perkantoran dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan masih bisa terjaga sampai 50 atau 100 tahun ke depan ya. Walaupun itu saya katakan mustahil lah, karena kemajuan teknologi, kemajuan pembangunan ini sangat mendesak di pelosok negeri ini. Akan tetapi itulah realita bahwa sekalipun kita mempertahankan, tetap saja laju pembangunan itu tidak bisa dibendung sesuai dengan kebutuhan manusia. Akan tetapi ya, kita juga butuh keseimbangan di alam ini, di lingkungan kita, karena daerah resapan air juga bisa kita pertahankan, sawah-sawah harus bisa kita pertahankan, adalah sebagai bagian daripada serapan air, sehingga dampaknya sangat positif, sehingga ketika hujan deras apapun tidak menimbulkan banjir di wilayah kita. Salah satu contoh di kota-kota besar itu kan, selain pembangunan yang cukup padat, gedung-gedung, sudah ada tidak ruang pori-pori terbuka, tidak ada ruang hijau yang memadai, sehingga terjadilah banjir karena resapan airnya tertutup oleh aspal, oleh tembok-tembok dan sebagainya. Dari itu kesadaran kita itu harus lebih ditingkatkan lagi, bagaimana kita bisa punya kepedulian terhadap lingkungan kita, terhadap alam di sekitar kita jaga, kita pelihara, kita sayangi, karena kita wajib
menyayangi daripada lingkungan kita sendiri. Karena memang Tuhan saja menghimbau dan menyuruh kita untuk bisa menjaga kelestarian alam yang hijau itu. Untuk apa ya? Untuk kita semua. Karena bentuk manfaatnya sangat luar biasa. Selain udaranya masih segar ya, tidak banyak polusi, juga menjaga daripada resapan air yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini di wilayah KRW saya, lingkungan masih terlihat hijau. Puncukan rumah itu masih dikelilingi oleh sawah-sawah yang cukup luas. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa menikmati alam hijau terbuka, bisa menyenangkan hati dan mata kita, pikiran kita, sehingga kita akan merasa bahagia melihat daripada keindahan alam di sekitar kita, yang secara otomatis itu akan meningkatkan imun tubuh kita, dan insya Allah kita akan terjaga dari bentuk serangan-serangan virus apapun ya, apapun. Sehingga dengan kebahagiaan kita, imun tubuh kita meningkat, maka kita insya Allah akan kuat sekalipun serangan virus apapun termasuk COVID-19 insya Allah bisa disembuhkan ya. Karena pada prinsipnya orang dikatakan atau diklaim meninggal dunia itu adalah biasanya orang-orang di usia yang 40 tahun ke atas, kemudian dia mempunyai penyakit bawaan. Nah, secara otomatis ketika punya penyakit bawaan itu kan imun tubuhnya rendah ya, tidak kebal lagi, sehingga virus itu akan gampang masuk. Nah, ketika virus itu masuk, kemudian imun kita tidak kuat, maka disitulah penyebaran virus itu akan terjadi. Makanya virus itu belum ada obatnya ya. Itu perlu diingat bahwa virus itu tidak ada obatnya kecuali dengan pencegahan. Pencegahannya apa? Yaitu tadi yang paling baik itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imun kita bisa meningkat. Dengan cara apa? Dengan cara membahagiakan diri kita sendiri. Itu kata kuncinya. Jadi ketika bahagia, insya Allah imun tubuh kita kuat ya, dan sehingga sekalipun kita terkena virus, karena pada prinsipnya karena virus COVID-19 ini bisa disembuhkan karena virus corona ini jauh sebelum hari ini itu sudah ada, dari dulu juga sudah ada virus corona itu, puluhan atau ratusan tahun ke belakang tuh udah ada. Itu penyakit-penyakit biasa yang bisa disembuhkan, termasuk hari ini bisa disembuhkan dengan cara meningkatkan imun tubuh tadi. Hanya cukup kita satu, pakai masker dalam aktivitas kita, terus kemudian sering cuci tangan di air bersih, di air yang mengalir, pakai sabun, pakai hand sanitizer ya. Nah itu, jadi kita cuci pakai itu, cuci tangan, sehingga kemudian kita jangan berkerumun dulu ya, jangan berkerumun di tempat-tempat keramaian, itu harus menghindari itu ya. Dan kita harus melaksanakan juga himbauan daripada pemerintah, bagaimana kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Dan saya sendiri sepakat untuk apa yang diputuskan oleh pemerintah hari ini, ada batasan-batasan wilayah, batasan-batasan kegiatan apapun, itu saya sepakat dan mendukung daripada keputusan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai daripada virus COVID-19 ini. Hanya saja tinggal kita mau kesadaran dan keikhlasan kita untuk melaksanakan itu demi kita sebetulnya,
demi kita dan demi orang lain. Maka kita lakukan himbauan-himbauan pemerintah itu dengan bijak, dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan. Moga-moga saja virus pandemi virus COVID-19 ini di negeri kita ini akan segera sirna, akan segera selesai. Karena biar bagaimanapun pada posisi pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh dan berdampak kepada persoalan ekonomi kita semuanya, ya. Ini hanya saja dalam kondisi hari ini pemerintah juga sebetulnya sudah melakukan upaya-upaya yang cukup banyak sekali bagaimana untuk memutus mata rantai itu dengan berbagai cara dilakukan. Ya, mari kita dukung Soles kita semuanya tentang keputusan pemerintah demi kebaikan kita semuanya, ya, agar kita semua senantiasa sehat. Oke, mudah-mudahan apa yang saya suguhkan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap sehat, jaga prokes, ya, cuci tangan, pakai masker, dan tidak boleh kemana-mana dulu. Cukup di wilayah kita sekitar rumah saja dan kita berjemur. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.